got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Cahyono, absen 5 dari kelas 12 IPS 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang poin-poin tentang perubahan sosial. Yang pertama adalah definisi perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang terjadi secara terus-menerus yang berdampak positif dan negatif. Adapun beberapa aspek yang bersangkutan tentang perubahan sosial. Yang pertama adalah aspek budaya, ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Di dalam perubahan sosial ada 4 teori, yaitu yang pertama adalah teori evolusi, teori siklus, fungsional, dan teori konflik. Di sini saya akan menjelaskan teori siklus dan teori fungsional. Teori siklus adalah teori bagaikan roda yang berputar atau waktu yang terus berulang-ulang. Dan yang kedua adalah teori fungsional. Teori fungsional adalah teori yang beranggapan bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Dan selanjutnya adalah bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial yang ini ada 8. Yang pertama adalah bentuk perubahan lambat atau evolusi. Bentuk perubahan lambat atau evolusi adalah proses perubahan masyarakat yang relatif lama, dan yang kedua adalah bentuk perubahan cepat atau revolusi. Yakni adalah proses perubahan cepat, singkat, dan mendasar. Dan yang ketiga adalah bentuk perubahan kecil. Bentuk perubahan kecil adalah bentuk perubahan yang hanya diikuti sebagian kecil masyarakat. Dan keempat adalah bentuk perubahan besar. Bentuk perubahan besar adalah bentuk perubahan yang memiliki dampak besar bagi masyarakat. Dan yang kelima adalah bentuk perubahan yang dikehendaki. Bentuk perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang memang dikehendaki oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan. Dan yang keenam adalah bentuk perubahan yang tidak dikehendaki. Bentuk perubahan yang tidak dikehendaki adalah suatu perubahan yang berlangsung dari jangkauan masyarakat. Dan yang ketujuh adalah bentuk perubahan struktural. Bentuk perubahan struktural adalah bentuk perubahan yang sangat mendasar sehingga timbul reorganisasi dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah bentuk perubahan proses. Bentuk perubahan proses adalah perubahan yang bersifat menyempurnakan dari perubahan sebelumnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan faktor pendorong dan faktor penyambat. Faktor pendorong adalah faktor yang terjadinya suatu proses perubahan pada masyarakat diakibatkan adanya faktor yang mendorongnya sehingga menyebabkan timbulnya perubahan masyarakat. Dan yang terakhir adalah faktor penghambat. Faktor penghambat adalah terdapatnya pemikiran yang mengutamakan masa yang akan datang dapat berakibatkan mulai terjadinya perubahan-perubahan dalam sosial yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.